Tim inflasi daerah Kota Sorong turun langsung ke lapangan melakukan sidak untuk mengecek harga bahan pokok di beberapa distributor dan pasar Remus Sorong, Provinsi Papua Barat Daya menjelang bulan puasa pada Kamis tanggal 9 Maret tahun 2023. Dalam sidak yang digelar oleh tim inflasi daerah Kota Sorong di distributor besar seperti PT Mariat Utama, PT Boneh Indah dan Pasar Remus, sampai saat ini harga sembako masih stabil dan mencukupi hingga Hari Raya Idul Fitri. Salah satu pedagang Rica Wahyu mengatakan bahwa kenaikan harga ini bukan dari kami, tetapi otomatis seperti sayur yang saya jual ini lagi kosong. Secara otomatis, jadi ketika misalkan kayak sayur ini Pak, otomatis malam ini kosong Pak. Itu bukan dari kita Pak. Iya betul. Karena apa? Kita juga punya pelanggan, jadi mempertahankan pelanggan kita juga ketika itu jatuh di kebun, ya toh. Nah, kita punya pelanggan ini Pak ya. Kita jaga harga juga untuk petani-petani Pak. Jadi nanti kalau kita tetap menjual itu jatuh efeknya ke petani kita Pak. Iya. Nah, bisa lari, bisa mereka cari pedagang yang lain. Jadi tetap kalau naik, tetap kita kasih naik. Salah satu pedagang bawang di Pasar Remus Sorong, Hasbi, juga menjelaskan kepada tim pengendali inflasi bahwa saat ini harga bawang berkisar Rp40.000 per kilo untuk pedagang bawang. Banyak kami berharap kepada pihak pemerintah agar mengawasi langsung di pelabuhan karena sangat banyak pencuri. Jika satu karung bawang yang kami kirim ke Sorong dicuri orang, artinya kami mengalami kerugian untuk mengembalikan modal satu karung bawang tersebut. Pertama di pelabuhan itu Pak, kami para pedagang Pak, ya apalagi ya kesehatan langsung Pak, tolong dicek pencurinya banyak ya. Itu saja, karena untungnya yang diharapkan itu masukan buat kami Pak ya. Jadi polisinya ada tentaranya ya. Ya, pelabuhan Pak itu. Jadi kita kasih sikap Pak ya. Karena kami tuh banyak kecurian Pak. Satu karung saja itu sampai itu 3 juta. Berapa kalkulasinya hitungannya? Ya. Kasihan Bu, Bapak kan kebetulan ada pemerintah setempat, tolong di situ dijaga. Iya betul, kalau dia curah kemudian diambil sebagian itu kan sudah rugi kasihan. Siapa pemiliknya, mandornya yang berhak yang naik. Misalnya saya kuasakan semandor apa kan? Ya, karena pasti kami hitung Pak, misalnya modalnya 5.000. Satu Sorong Pak, penjualannya 6.000, kalau ada hilang pasti kami tidak mau ambil pusing, pasti kasihnya 10.000 karena untuk menutupi kerugian. Betul. Kan begitu. Yang susah siapa Pak? Yang konsumen toh. Yang rawan di sini kalau kan saya masih di sini Pak, toh belum sampai, tapi yang rawan itu cuma 2 titik. Ambon, Sorong. Kalau bawa-bawa aman sekali, aman. Karena saya suka naik kapal, naik pesawat. Iya. Aman, bawa aman. Makassar juga sudah aman Pak, karena dijaga ketat, banyak tentaranya. Kalau ada barang masuk, banyak sekali. Bahkan dia bawa senjata. Betul-betul pemerintah melaksanakan fungsinya Pak. Karena dia jaga, dia tahu pedagang itu kasihan ini, apalagi kan kami itu pasti ada pasti ada kerjasama dari pemerintah, misalnya bank atau mana mungkin kami bayar cicilan itu ada sampai kami semua. Iya, tolong pelabuhannya. Selain itu, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Sorong, Tamrin Tajudin, menjelaskan rutinitas turun lapangan tim inflasi dalam mengontrol perekonomian daerah Kota Sorong, langsung mengecek harga bahan pokok. Ada beberapa bagian-bagian yang terkoreksi dari pasokan bahan pangan. Kami juga berkoordinasi bersama pemasok di Pasar Remus seperti pemasok bawang, cabai, dan lain-lain. Kami turun ke lapangan. Biasa, ini rutinitas kita di tim pemerintah inflasi daerah untuk mengecek harga termasuk stok. Memang ada beberapa bagian-bagian yang terkoreksi, entah yang berhubungan dengan pasokan, kemudian ada sedikit kekurangan penghargaan, memang ada tapi tidak berkurang. Nah, ini kami juga mendapat konfirmasi kembali terkait masalah beberapa komoditi bahan pokok, yaitu bawang, kemudian lombok tadi cabai itu juga ada sedikit agak kenaikan. Itu disebabkan karena beberapa hal ya, salah satu diantaranya kelangkaan kekosongan itu. Jadi pedagang merasa bahwa untuk mengantisipasi kekosongan ini mereka menjual yang sedikit kenaikan harga sedikit di atas, tapi tidak besar terlalu besar pada kenaikannya.
Kemudian juga kami juga berdapat informasi terkait kendala-kendala yang terjadi di pelabuhan. Nah itu sempat tadi bercerita ketika terjadi terjadi pembongkaran di pelabuhan itu ada beberapa bagian yang memang merasa dirugikan. Itu ada bagian daripada bawang mereka, bahan mereka diambil oleh oknum-oknum yang berdampak kepada kerugian daripada pedagang. Nah, pedagang sebenarnya tidak merugi, dia akan mengakumulasi seluruh pembiayaan termasuk kerugian itu untuk menaikkan harga. Nah ini yang kita harus antisipasi, tidak boleh terjadi seperti ini. Kami akan melakukan koordinasi dengan teman-teman dari Perindo dan itu pasti akan kami kejar ke sana. Kemudian juga kami sempat komunikasi tadi dengan Kabulog, sana ada informasi bahwa minyak kita itu ada kekosongan. Ternyata kekosongan itu disebabkan karena ada terlambatnya masuk beberapa komoditi, juga diantaranya adalah minyak kita itu yang menyebabkan ada sedikit kekosongan. Tapi sebenarnya intinya bahwa rantai pasok yang dari Bulog menuju ke Bone Indah dalam artinya itu yang perlu diperbaiki rantai pasoknya. Di mana Bone Indah menjual kepada pengecer itu dengan harga 14.000 pedagang. Semestinya tidak boleh. Itu harus dibawa di 14.000 sehingga konsumen nantinya membeli tepat dengan harga 14.000. Itu nanti akan banyak kita komunikasi kembali dengan menegaskan bahwa justifikasi harga itu tidak boleh sampai ke konsumen dengan harga di atas 14.000. Nah itu yang nanti akan kita coba lihat. Pasti kita tidak menginginkan seperti itu. Harga-harga di atas daripada 14.000 itu kan harga minyak yang selain daripada minyak kita yang dianggap premium. Nah, itu biasanya seperti itu. Tapi harga minyak kita dipastikan pemerintah meregulasi tidak boleh di atas dari 14.000 itu sampai di tangan konsumen. Tidak boleh. Apapun alasannya. Dan itu ditangani langsung, diawasi langsung oleh Satgas Pangan. Termasuk kita di pengendali inflasi daerah itu pasti kita akan kejar kalau terjadi kenaikan. Itu pasti regulasinya pasti disanksi itu. Semua distributor yang bermain menjual di atas harga itu kepada konsumen itu pasti kita kejar. Pasti ada sanksi dari pemerintah. Itu tugas Presiden mengamanatkan kepada kita semua jajaran di daerah untuk mengawasi secara rinci ke bawah. Tidak lagi alasan bahwa ada permainan-permainan di bawah. Itu pasti akan dikejar oleh teman-teman dari kalau lihat secara keseluruhan sebenarnya beras cukup. Saya lihat angkanya, tapi amannya dari Bulog itu sekitar 5-6 bulan ke depan. Itu cukup aman sebenarnya. Posisinya aman. Nah, cuman kita harus antisipasi saat rantai pasok yang sifatnya sangat pendek ini. Kadang-kadang barang itu datang seminggu, 2 minggu, kemudian habis lagi. Nah, itu yang kita antisipasi. Seperti minyak kita ini. Itu rantai pasoknya tidak berlangsung cukup lama, delay tidak berlangsung cukup lama. Sehingga itu yang paling yang kira-kira ini yang kita awasi betul. Jangan sampai terjadi kekosongan dan terjadi kolaps dan terjadi masyarakat panik buying sehingga kenaikan harga itu akan terjadi seperti yang tadi kita lihat seperti cabai. Keseluruhan aman sebenarnya semua ya. Karena rantai pasok minyak kita juga ini cukup bagus, sekitar 2-3 minggu, bahkan ada yang tadi katakan seminggu ini rantai pasoknya begitu habis datang lagi. Yang kita antisipasi ini adalah sebenarnya cuaca sebenarnya. Kalau cuaca terjadi tidak menentu karena kita tidak bisa menebak cuaca ke depan. Kalau cuaca cukup baik, kita berharap semua kita berdoa agar Indonesia dilindungi dengan cuaca yang cukup baik sehingga semua komoditas-komoditas yang berhubungan dengan pangan itu betul-betul baik, mulai dari panennya juga cukup terukur, jaraknya juga cukup, masuknya juga cukup baik, nanti pas lagi baik sampai ke Sorong, sampai ke kita ke sini, sehingga barang-barang itu betul-betul dipastikan tidak terjadi kelangkaan. Yang pasti bahwa kita semua berharap cuaca keadaan Indonesia cukup aman. Nah, untuk itu semua keterlibatan semua pihak diharapkan, termasuk teman-teman dari TNI Polri. Aman. Nah, informasi yang kami dapatkan terakhir ini termasuk hari ini tindak lanjut atas rapat kita kemarin itu hampir semua laporan daripada distributor itu semua aman, tidak ada masalah. Nah, itu untuk sementara seperti itu. Harapan kita semua termasuk wartawan lah, doakan kami juga harus pemerintah supaya betul berjalan baik dan kita semua bisa melewati masa-masa sulit ini, di mana inflasi ini masih menghantui kita semua karena secara global inflasi ini di semua tempat, bukan di Sorong saja. Harapan kita semua bisa terkoneksi baik ini. Apa yang menjadi harapan dan arahan dari Bapak Presiden berdampak kepada semua pihak termasuk kita di daerah ini, semua mengamankan hal-hal yang berurusan dengan kebijakan pemerintah yang strategis. Itu yang kemarin kita sempat mendengar dari distributor, Pak Wali sempat mengatakan kita minta jaminan. Kita juga tidak bisa mengatakan jaminan 100%, tidak juga. Karena ini kan bergantung kepada harga dari awalnya, dari embrio awal harga itu dimunculkan. Kalau harga itu cukup stabil, sedangkan harga pasokan ini kan sudah ada sekarang ini kan, berarti dipastikan 5-6 bulan ke depan tidak ada kenaikan harga, karena pasokannya sudah ada sekarang.
Yang dimungkinkan naik itu jika barangnya belum ada, baru dipesan, di sana naik, ya pasti di sini naik juga. Tapi untuk beras ini nyaris boleh dikata tidak ada kenaikan karena mereka sendiri sudah menjamin 5-6 bulan ke depan pasokan itu cukup aman. Nah, yang kita takutkan ini biasanya kalau barang itu belum datang, kemudian sepihak dinaikkan oleh pihak pabrik, nah ini yang biasanya kenaikan. Kita tidak tahu cuaca ke depan, kita tidak bisa menebak apa yang terjadi ke depan. Tapi yang pasti informasi yang kami dapatkan kemarin terkait rapat kita, teman-teman dari BPS, kemudian teman-teman dari TNI Polri, perdagangan, unsur perdagangan, itu nyaris boleh dikatakan cukup aman sampai dengan Idul Fitri ke depan. Untuk sementara yang saya dapat melalui dia telepon ini, minggu ini ada yang masuk ini. Ada sekitar tadi informasinya kurang lebih 1-3 kontainer. Dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Taufan Yusuf mengabarkan.